Oke, sudah 9:05 ya, kita mulai kelasnya. Eee, saya juga baru dikasih tahu Bu Dini kemarin malam, jadi kata Bu Dini hari ini prodi ada persiapan untuk visitasi PKKM yang pendanaan yang prodi kita terima tahun ini. Jadi perlu mempersiapkan dokumen-dokumen administrasinya, jadi saya kebetulan nganggur ya, cuma jadi student doang, jadi disuruh, ngisi kelas untuk pertemuan hari ini. Kebetulan lanjutan dari pertemuan minggu lalu, untuk minggu lalu kita bahas tree dan binary search tree. Untuk minggu ini kita bahas tentang pohon keputusan atau decision tree. Nah, konsep dari tree biasanya yang digunakan di dalam bisnis proses atau bisnis analytics atau bisnis intelligence di perusahaan-perusahaan biasanya yang digunakan adalah decision tree ini. Oke, saya buka dulu kelasnya, mungkin kita tidak usah menunggu semuanya masuk ya, saya juga nggak tahu, eee, jumlah mahasiswanya berapa, jadi untuk yang belum join silahkan mungkin dikabarin ya, kelas ini untuk join Zoom. Saya buka dulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pagi Bu. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Jadi sebetulnya seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, kalau tree itu adalah tree yang terbalik di kehidupan nyata. Kalau untuk, computer scientist atau yang memiliki riset di seputar ilmu komputer atau teknologi informasi. Sedangkan untuk decision tree ini akan sedikit berbeda karena decision tree ini sudah sifatnya lebih ke aplikatif dari konsep tree-nya. Sebenarnya sama ya, nanti penggambaran tree-nya itu sama seperti binary search tree. Cuma kalau binary itu kan cuma 2 ya, kanan dan kiri. Nah, kalau decision tree ini nanti tergantung dari, rule-nya yang didefinisikan. Bisa 3 cabang, bisa 4 cabang, bisa 5 cabang, dan seterusnya. Nah, untuk decision tree ini intinya adalah mengubah data, jadi nanti kita punya sekumpulan data atau dataset yang kita sebut dengan dataset biasanya, menjadi sebuah pohon keputusan. Dan tentunya untuk apa sih kita buat ke dalam bentuk pohon? Tentu kita ingin tahu atau kita ingin mengambil informasi atau sebuah keputusan berdasarkan gambar pohon tersebut. Nah, makanya di dalam decision tree ini juga ada rule atau aturan-aturan keputusan berdasarkan decision tree ini, berdasarkan gambar pohonnya. Jadi kalau kita buat mapping, itu seperti ini. Jadi ada data atau dataset, kemudian kita buatkan gambar pohon keputusannya, mau berapa cabang, anaknya ada berapa, parent-nya ada berapa, dan lain-lain. Terminologinya masih sama seperti terminologi yang ada di minggu lalu. Jadi apa itu parent, apa itu branch, dan seterusnya itu masih sama. Dan kemudian dari decision tree ini nanti akan dibentuk menjadi rule atau akan kita buat rule-rule atau aturan-aturan. Nah, dari aturan-aturan ini nanti kesimpulan akan diperoleh. Nah, nanti biasanya kalau di industri atau di perusahaan, aturan-aturan yang sudah diperoleh dari hasil pengolahan datanya ini nanti biasanya mungkin menjadi dasar untuk manajer atau project manager mengambil keputusan akhir. Nah, contoh dari penggunaan decision tree itu seperti apa? Mungkin, eee, tidak hanya contoh ini ya tentunya, bagi yang sudah duluan mungkin belajar decision tree atau sudah pernah tahu decision tree itu seperti apa, mungkin sudah banyak menemukan contoh-contoh lain. Nah, di sini contoh yang paling sederhana untuk decision tree itu misalkan kita ingin menentukan apakah seseorang itu memiliki potensi untuk menderita hipertensi atau tidak berdasarkan data yang kita punya, ada data usia, berat badan, dan jenis kelamin. Jadi misalkan mahasiswa TRKB mungkin angkatan 2021 ingin mengetahui apakah
bisa terkena atau punya potensi untuk terkena hipertensi. Nah, itu nanti didata seluruh mahasiswanya, ada student ID-nya, kemudian beratnya berapa, usianya berapa, jenis kelaminnya, dan mungkin yang pernah punya riwayat, dituliskan pernah punya riwayat hipertensi atau gejala-gejala hipertensi, dituliskan. Nah, kira-kira seperti itu ya pengumpulan datanya. Nah, kalau sudah ada datanya, nanti akan ditampilkan seperti ini dalam bentuk tabel. Nah, dalam bentuk tabel ini kan biasanya juga kalau tabel-tabel biasa umumnya direpresentasikan dalam bentuk Excel ya, yang paling sederhana. Dan nanti dari Excel ini akan diubah menjadi bentuk pohon. Kemudian dari pohon ini nanti bisa keluar rule-nya. Nah, dari rule ini nanti yang akan bisa menarik kesimpulan. Kira-kira, jadi di sini kan ada nama Eni, Rahma, Berdi, Andin, Tutik, Zuleha, Arman, dan Satya. Nah, nanti kira-kira ada muncul satu orang nama, misalkan Sila. Nah, Sila ini nanti kira-kira umurnya mungkin masih 20-an, jadi muda ya. Kemudian beratnya average, wanita. Nah, kira-kira si Sheila ini nanti kemungkinan punya potensi untuk mengalami hipertensinya bagaimana? Iya atau tidak? Jadi setiap ada data baru, dengan kita sudah punya beberapa data yang kita lakukan pembelajaran sebelumnya, nanti akan ketahuan apakah data-data baru tersebut jawabannya iya atau tidak. Itu kira-kira gambaran decision tree itu gunanya untuk apa. Kemudian ini gambar tree-nya, ini hampir sama ya, bukan hampir sama, sebetulnya memang sama, cuma cabangnya saja yang lebih banyak daripada binary tree, karena memang binary tree itu dari kata-katanya kan binary hanya 2. Sedangkan kalau untuk decision tree ini boleh lebih dari 2, jadi bisa 3, bisa 4, tergantung dari nanti yang menjadi akarnya atau root-nya. Kemudian ini yang disebut dengan rule-nya. Jadi nanti dari sini, dari pohonnya tadi, akan kita bentuk menjadi rule. Rule-nya terbentuk juga berdasarkan dari decision tree yang terbentuk. Jadi di sini misalkan kita lihat rule 1, ini nanti saya akan jelaskan lebih lanjut setelah kita melihat step by step bagaimana caranya membangun decision tree dan menggenerate rule-nya. Tapi di sini kira-kira, saya contohkan satu saja di rule pertama. Jika beratnya sama dengan average, ini mungkin sudah pernah tahu ya, ini apa, mungkin sudah dapat di matematika diskrit, ini pembelajaran konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi. Ini adalah disjungsi, ya, yang ini disjungsi, yang ini adalah konjungsi. Jadi kalau yang ini, ibaratnya bisa kita bilang dengan atau, yang ini sama dengan dan. Nah, untuk yang R1, jika berat sama dengan average atau berat sama dengan underweight, then hipertensinya sama dengan tidak. Maka nanti bisa dilacak kalau kalian ingin membuktikan, pembuktiannya kan otomatis kita track back ya ke belakang. Kita lihat apakah benar rule 1 ini bisa kita cocokkan. Misalkan yang beratnya average dan underweight itu kira-kira hipertensinya itu jawabannya apa. Di sini kita lihat Berdi average, ini tidak. Kemudian underweight, ini juga tidak. Satya average juga tidak. Jadi untuk rule pertama ini kalau kita lihat dari datanya yang kita punya, itu jawabannya sudah benar. Jadi udah akurasinya sudah betul ya. Kemudian nanti bisa dibuktikan juga yang rule kedua, rule ketiga, dan rule keempat. Nah, selain penentuan hipertensi, itu ada banyak sebetulnya, ya ini beberapa contohnya, diagnosa penyakit tertentu, seperti hipertensi tadi, kanker, stroke, kemudian pemilihan produk yang ditawarkan oleh bank mungkin, atau beberapa financial marketing yang lainnya, seperti kendaraan bermotor, roda 2, roda 4, atau mungkin komputer, tablet, PC, iPad, iPhone, dan sebagainya. Kemudian pemilihan pegawai teladan di Universitas Airlangga, mahasiswa berprestasi 1, 2, 3 mungkin, ada unsur-unsurnya juga ya, walaupun nanti default-nya juga ke juri biasanya kalau untuk yang nomor 3 ini. Kemudian deteksi gangguan pada komputer atau jaringan komputer, seperti intrusi, ada virusnya, dan
lain-lain. Nah, di sini bisa dibayangkan kalau kita sebagai engineer di perusahaan seperti Tokopedia, Bukalapak, Gojek, itu bisa kebayang ya decision tree itu untuk apa. Bisa digunakan untuk melihat kecenderungan customer itu untuk membeli atau datang kembali ke aplikasi, beli produk, kemudian apa saja yang digemari oleh eh, customer yang usianya 20 sampai 25 tahun dan seterusnya. Atau mungkin yang terbaru, karena sekarang hampir semua marketplace itu sudah ada pay later-nya. Nah, daftar pay letter itu juga menjadi contoh salah satu aplikatif dari decision tree. Kemudian ini kita lihat dulu konsep data di dalam decision tree. Tadi kita tahu data menjadi inputan penting ketika kita ingin mengolah data tersebut dengan menggunakan decision tree. Jadi di sini konsep data ini dinyatakan dalam bentuk tabel dengan atribut dan record. Jadi setiap data, kita lihat ke ini, setiap data ini punya atribut dan record. Atribut itu apa? Atribut kalau di sini adalah nama, usia, berat, jenis kelamin. Kemudian record itu ya ini. Ani, muda overweight wanita, Rahma, muda underweight wanita, dan seterusnya. Kemudian atribut ini artinya suatu parameter yang dibuat sebagai kriteria dalam pembentukan tree-nya. Karena di sini kita ingin membuat data ini diolah menjadi pohon. Misalkan untuk menentukan main tenis, kira-kira kriteria yang harus diperhatikan kalau kita mau main tenis atau badminton, mungkin salah satunya adalah cuaca, angin, dan temperatur. Salah tiganya adalah cuaca, angin, dan temperatur. Nah, salah satu atribut yang merupakan atribut yang menyatakan data solusi per item data. Jadi untuk setiap item data yang akan masuk nanti atau yang akan di-record adalah dinamakan dengan target atribut. Nah, selanjutnya atribut yang punya nilai-nilai, jadi ada value, atribut tersebut ada nilai yang nantinya mungkin akan berpengaruh ketika kita mengolah decision tree itu, dinamakan dengan instance. Misalkan atribut cuaca punya instance cerah, berawan, hujan. Temperatur mungkin sejuk, panas, dingin, dan lain-lain. Kemudian angin juga mungkin anginnya biasa atau angin ribut dan lain-lain. Nah, kira-kira seperti itu ya contoh macam-macam dari instance. Kemudian ini kalau kita lihat cuaca, angin, temperatur tadi, mana sih yang merupakan atribut, mana yang merupakan target atribut, mana yang merupakan sampel. Nah, di sini yang sampelnya ini ya, Andi, Budi, Heri, Ilma, dan Dirman. Kemudian ini adalah atributnya, tadi ada cuaca, angin, temperatur, ini instance-nya, cerah, berawan, hujan, kemudian keras, lambat, temperaturnya panas, sedang, dingin. Kemudian inilah yang disebut dengan target atribut. Jadi ketika Andi ini ingin main tenis, dia melihat dulu cuacanya cerah, anginnya keras, temperaturnya panas. Malas atau main tidak ya tenisnya, karena anginnya keras, temperaturnya panas, maka kemungkinan besar dia tidak jadi main. Kemudian kita lihat Budi, cuacanya cerah, anginnya lambat, temperaturnya panas. Oh, walaupun temperaturnya panas, tapi anginnya bisa nih sesuai bolanya paling tidak nanti atau shuttlecock-nya dipukul juga nggak akan terbawa angin, kira-kira seperti itu. Maka decision-nya nanti adalah ya main tenis atau main bulu tangkis. Begitu juga dengan Heri, Ilma, dan Dirman. Jadi yang ini disebut dengan target atribut. Kemudian secara umum, proses di dalam decision tree itu ada 3. Yang pertama, mengubah bentuk data dari yang bentuknya tabel
Ini ya, bentuknya seperti ini, menjadi sebuah pohon. Kemudian yang kedua, bagaimana mengubah model pohon menjadi rule. Yang tadi rule 1, rule 2, rule 3, dan seterusnya tergantung dari pohonnya. Kemudian yang terakhir adalah menyederhanakan rule atau yang disebut dengan pruning. Jadi kira-kira 3 ini yang harus kita lakukan dalam decision tree. Nah, untuk yang pertama, proses data menjadi sebuah tree, kira-kira seperti ini ya ilustrasinya. Jadi di sini ada data dalam bentuk Excel atau tabel. Nah, di sini ada atribut identitas atributnya, kemudian atribut 1, atribut 2, atribut 3, dan seterusnya sampai atribut N. Kalau di sini tadi, ini cuaca, angin, temperatur, dan kalau misalnya ada yang lain lagi, atau misalkan teman ya, kalau ada teman main, kalau tidak ada teman, gimana caranya main sendiri gitu ya. Nah, itu juga bisa dijadikan salah satu atribut tambahan di dalam tabelnya, dan seterusnya. Nah, di sini target atributnya, di sini sudah tahu tadi ya, target atribut itu yang ini, berdasarkan sampel itu target atributnya apa saja. Untuk mengubah bentuk tabel ini menjadi sebuah pohon, kira-kira seperti ini. Atribut 1, ini. Kemudian subset, atribut 2, subset, atribut 2, subset, atribut 2. Jadi di sini maksudnya adalah atribut 1 ini nanti isinya itu apa? Biasanya seperti itu. Jadi misalkan atribut 1 ini cerah, berawan, hujan. Jadi nanti di sini cerah, berawan, hujan. Kemudian atribut 2-nya berdasarkan atribut 2 dari tabel ini. Kemudian nanti kalau ada atribut 3 dan seterusnya, nanti menyesuaikan dengan isi dari atribut 2-nya. Jawaban atribut 2 atau subset dari atribut 2 ini apa? Misalkan subset 2.1, di sini atribut 3, kemudian di sini atribut 3, dan untuk subset 3 ini apakah wajib harus ada atribut 3-nya? Tidak. Jadi hampir sama seperti konsep tree di minggu lalu ya. Jadi tidak semuanya harus ada anaknya atau child-nya. Tergantung dari data yang ada di tabel yang kita punya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah dari sini, ini pasti timbul pertanyaan, apakah atribut 1 ini akan menjadi root atau node awal untuk tree-nya? Pasti pertanyaannya itu, dari mana kita bisa tahu si akarnya ini adalah atribut 1, wajib atribut 1, atau boleh atribut 1, atribut 2, atribut 3, dan seterusnya. Nah, cara untuk menentukan mana yang akan menjadi akar pohonnya, nolnya dari pohon itu, dengan menggunakan entropi. Jadi, mau tidak mau harus menghitung. Dan rumus untuk mencari entropi pada decision tree ini lumayan akan sering digunakan, tapi saya kira tidak sulit karena rumusnya sudah default seperti ini, jadi nanti tinggal menghitung berdasarkan data yang ada. Kalau datanya banyak, ya mungkin perhitungannya akan banyak, tapi kalau datanya tidak terlalu banyak, menghitungnya juga akan sederhana. Nah, untuk entropi yang akan digunakan untuk mencari root, manakah atribut yang akan kita jadikan root pada penggambaran decision tree. S adalah ruang atau data sampel yang digunakan untuk training. Jadi ibarat kata, kalau kita punya data seperti ini, nah ini adalah data training yang akan kita gunakan untuk eksperimen kita. Kemudian P+, di sini ada P+, kemudian di sini ada P+ lagi. P+ adalah jumlah yang bersolusi positif atau mendukung pada data sampel untuk kriteria tertentu. Oh, ini sebentar, ini ada salah. Nah, sedangkan untuk P-, kebalikan dari P+ ya, solusi negatif atau yang tidak mendukung pada data sampel untuk kriteria tertentu. Jadi, untuk penentuan dari P+, P- ini biasanya ditentukan dari iya atau tidak dari data
tabelnya tadi. Jadi untuk menghitung entropi adalah minus P plus log 2 P plus dikurang dengan P minus log 2 P minus. Jadi kira-kira kalau kita buatkan ke dalam gambar atau gambar grafik ya dari entropi ini, kira-kira nanti gambarnya itu akan seperti ini. Jadi ini P-nya, ya jumlah yang berpengaruh pada data sampel untuk kriteria tertentu, pada permasalahan yang sedang dieksekusi atau diteliti, kemudian ini adalah nilai entropinya. Nah, manakah yang akan menjadi root pada tree berdasarkan entropi, terus kalau sudah kita cari, terus dari mana kita bisa tahu? Nah, entropi yang paling kecil dari seluruh atribut adalah yang akan digunakan sebagai root pada decision tree. Jadi dihitung dulu setiap atribut. Jadi di sini, misalkan kita punya 3 ya, kalau nanti ini bisa menyesuaikan. Misalkan kita punya atribut 1, atribut 2, dan atribut 3. Dengan menggunakan rumus entropi ini, itu kita mencari entropi untuk atribut 1, entropi untuk atribut 2, dan entropi untuk atribut 3. Kemudian kita bandingkan, manakah dari atribut 1, 2, 3 ini yang nilai entropinya paling kecil. Nah, kalau sudah dapat yang paling kecil, itulah yang akan dijadikan akar atau root dari decision tree yang akan kita jadikan pohon kita. Jadi misalkan di sini kita anggap di sini 0,9, di sini 0,8, di sini 0,7. Maka atribut 3 yang akan menjadi root pada penggambaran pohon dari data yang kita punya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini definisi entropi. Jadi entropi itu sebetulnya adalah jumlah bit yang diperkirakan dibutuhkan untuk dapat mengekstrak suatu kelas. Jadi ada kelas positif dan negatif. Di sini maksudnya adalah ya dan tidak. Ya itu positif, tidak itu adalah negatif, dari sejumlah data acak pada ruang sampel S. Kemudian, entropi bisa dikatakan sebagai kebutuhan bit untuk menyatakan suatu kelas. Semakin kecil nilai entropi, maka semakin baik untuk digunakan dalam mengekstraksi suatu kelas. Jadi tadi sudah saya sebutkan, dari seluruh atribut yang kita hitung nilai entropinya, pilihlah nilai entropi yang paling kecil dari keseluruhan atribut tersebut untuk menjadi node-nya. Tidak hanya akar, kalau akar jelas ya kita mencari yang pertama, itu dari seluruh atribut, kemudian dipilih yang paling kecil, kemudian nanti kan bakal ada node berikutnya yang harus kita tentukan. Nah, nanti setelah misalkan atribut 3 tadi dijadikan sebagai root, kemudian nanti dihitung entropinya lagi dari atribut 1 dan atribut 2, manakah yang akan menjadi node berikutnya. Jadi atribut 3-nya karena sudah dipakai sebelumnya, tidak dipakai lagi di pohon kita selanjutnya. Kemudian, panjang kode untuk menyatakan informasi secara optimal adalah minus log 2P bits. Ini maksudnya apa? Artinya, untuk setiap yes dan no tadi, ya kita kan tahu ada probabilitas di dalam tabelnya tadi, kira-kira berapa nih yang iya, berapa yang tidak. Kira-kira seperti itu kan probabilitas ya, peluang. Sehingga jumlah bit yang diperkirakan tadi, inilah rumusnya. Jadi rumus ini itu kira-kira munculnya itu dari ini, dari informasi yang ini. Kemudian mengubah tree menjadi rule, tadi kita sudah tahu bagaimana caranya mengubah data menjadi tree, kemudian bagaimana caranya mendapatkan node pada tree. Sekarang, bagaimana caranya mengubah tree menjadi rule. Nah, ini sebetulnya tinggal
cara yang paling mudah ya. Ini tinggal kita sesuaikan dengan bentuk pohonnya. Kalau di sini dikatakan di sini atribut 1, atribut 2, dan answer 1, 2, setiap atribut punya subset. Nah, di sini contoh untuk pengubahan tree menjadi rule adalah if atribut 1 sama dengan subset 2, kemudian konjungsi atribut 2 sama dengan subset 21, then answer sama dengan answer 1. Jadi kalau kita lihat untuk yang rule pertama ini, kalau jika kita punya atribut 1, subset 2, atribut 2, subset 21, maka kita punya answer atau prediksi di ini, di sini. Sedangkan kalau misalkan kita punya atribut 1, subset 2, konjungsi, atribut 2, subset 22, jawaban yang kita punyai adalah answer 2. Then answer sama dengan answer 2. Kalau mau kita buat subset 3 dan subset 1, maka tadi ya, seperti rule 1 di slide sebelumnya, jika atribut 1 sama dengan subset 1, disjungsi atribut 1 sama dengan subset 3, then nah, jawabannya apa? Misalkan no atau yes. Nah, di sini konjungsi dan disjungsi. Nah, di sini sebenarnya yang paling berpengaruh adalah konsep dari disjungsi dan konjungsinya dalam pembuatan rule. Tapi yang paling mudah adalah konjungsi itu dan, disjungsi itu atau. Jadi, kalau sudah tahu konjungsi dan disjungsi, itu nanti ketika mengubah bentuk tree menjadi rule, itu akan mudah untuk menggunakan disjungsi dan disjungsi pada rule-nya. Kenapa kita menggunakan disjungsi dan konjungsi? Karena kan kita butuh untuk menggabungkan beberapa informasi yang informasinya itu penting dalam keputusan akhir nanti yang akan diambil. Jadi tidak bisa hanya misalkan jika cuaca cerah, angin lambat, yes. Gitu ya. Jadi kan dalam note-nya itu harus kita tuliskan dalam bentuk rule-nya. Jadi misalkan di sini untuk disjungsi atau jika cuacanya hujan atau cuacanya berawan, di sini kan kita sudah pakai 2 cabang pohon, maka bagaimana kita main tenis atau tidak kalau cuacanya hujan dan atau cuacanya berawan. Maka hasilnya adalah main tenisnya itu tidak. Di sini no, di sini no. Kemudian kalau konjungsi, jika cuaca cerah, cuacanya cerah, angin lambat, maka otomatis kita akan main tenis. Kalau cuaca cerah, anginnya keras, maka kita tidak main tenis. Jadi penggunaan disjungsi dan konjungsi yang berpengaruh dalam pembuatan rule dari pohon keputusan. Nah, contohnya di sini, permasalahan penentuan seseorang menderita hipertensi. Ada 8 sampel yang kita miliki dengan pemikiran bahwa yang mempengaruhi seseorang menderita hipertensi atau tidak itu adalah atribut usia, berat badan, dan jenis kelamin. Nah, usia itu instance-nya ada muda dan tua. Kemudian berat badan instance-nya ada underweight, average, dan overweight. Kemudian jenis kelamin, instance-nya otomatis pria dan wanita. Jadi ini yang harus dipastikan dulu pada data kita ketika kita ingin menggunakan decision tree, apakah dari data atau dari sampel data yang kita miliki itu sudah atributnya sudah benar, sudah lengkap, instance-nya sudah benar, sudah lengkap. Kalau sudah, maka bisa kita buatkan ke dalam bentuk decision tree-nya.
Ini misalkan yang tadi ya, yang di awal tadi, contohnya data sampel yang digunakan untuk menentukan hipertensi. Di sini ada nama, kemudian ada recordnya, Ali, muda, overweight, pria, Edi, muda, underweight, pria, dan seterusnya. Ali, hipertensi, iya, Edi, hipertensi, tidak, dan seterusnya. Kemudian kita coba untuk mengubah data ini menjadi pohon keputusan atau gambar pohon. Yang pertama, tentu bagaimana caranya mengubah data ini menjadi pohon. Tadi sudah kita ketahui bahwa konsepnya adalah dalam mengubah tabel data dalam bentuk tabel menjadi pohon, kita harus tentukan dulu manakah atribut yang akan menjadi root-nya. Karena kalau pohon, tentu kan kita butuh manakah yang menjadi node pertamanya, untuk kemudian nanti ada cabang-cabang berikutnya. Nah, tadi kita sudah tahu dari konsep di PPT sebelumnya, di slide sebelumnya, kalau kita butuh untuk menentukan entropinya dari masing-masing atribut. Kemudian, setelah kita tahu node pertama, kemudian kita tahu nanti node berikutnya, kita bisa tahu subset-subset atau berapa jumlah cabang yang dibutuhkan oleh pohon keputusan yang akan kita buat dari tabel ini. Makanya di sini yang pertama menentukan node terpilih, yang kedua adalah menyusun tree. Nah, untuk menentukan node terpilih, gunakan nilai entropi dari setiap kriteria atau atribut dengan data sampel yang sudah ditentukan. Jadi tadi kita punya data ini, ada berapa ya recordnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 record, 8 sampel, itu pilihlah nilai entropi yang paling kecil. Jadi node terpilih adalah kriteria dengan entropi yang paling kecil. Bagaimana cara menghitungnya? Tadi ya sudah ada rumusnya, entropi untuk yang positif, P+, dikurangi dengan entropi yang nilai P-nya negatif, log 2. Nah, di sini cara menghitungnya adalah, pertama, kita coba dulu untuk usia. Jadi kan di sini kita punya atribut ada 3, ada atribut pertama usia, atribut kedua berat, dan atribut ketiga kelamin. Saya contohkan dulu untuk yang perhitungan atribut usia. Nanti coba dihitung, kalian coba hitung untuk yang berat dan kelamin. Kira-kira nilai entropinya berapa. Nah, untuk yang usia, di sini kita coba kelompokkan atau buat tabel sederhana dari beberapa record yang kita miliki tadi, ada 8 ya. Dan kita lihat, usianya kan hanya terbagi instansinya usia itu ada muda dan tua. Kemudian kita lihat usia muda yang hipertensi iya atau plus itu ada berapa jumlahnya. Kemudian usia muda yang hipertensinya tidak atau minus itu berapa jumlahnya dari keseluruhan data yang kita punya. Kemudian usia juga begitu, yang tua, hipertensi ya, ada berapa totalnya. Usia tua yang tidak terkena hipertensi itu berapa totalnya. Jadi tadi kita punya 8 sampel, 8 record. Jumlahnya nih harusnya 8 ya, 1, 3, 4, 6, 8. Nah ini sudah betul, tinggal menghitung usia muda, hipertensi ya, ini berarti masuk ke hitungan yang ini ya, muda ya 1. Kemudian muda tidak, muda tidak, berarti muda tidaknya sudah 2, muda tidak 3, maka muda tidaknya 3. Kemudian usia tua, kita lihat tua tidak 1, tua iya 1, tua iya 1, tua tidak 1, berarti tua tidak 2, tua iya juga 2. Maka di sini tua ya 2, tua tidak 2. Kemudian kita gunakan rumus entropi untuk usia muda dan usia tua. Karena instance usia kan hanya muda dan
tua. Maka kita punya Q1 dan Q2, muda dan tua. Kemudian di sini tinggal masukkan rumus entropinya, ya, minus 1/4, dari mana 4 ini? 1 ditambah 3. Kemudian log 2, 1/4 dikurang 3/4, nih ya, 3. 3/4, 3/1 tambah 3 sebetulnya, ini 1/1 tambah 3, 3/4. Jadi sama dengan 0,81. Kemudian usia tua juga sama dengan perhitungan yang Q1, 2/2 plus 2 sebetulnya, 2/2 plus 2. Karena di sini kan kebetulan sama ya angkanya, di sini 2, di sini 2. Dan setelah dihitung, ini untuk Q2 nilainya 1. Kemudian kita cari berapakah entropi untuk usia. E sama dengan, ini sama ya tadi, pakai rumusnya, 4/8 Q1, ini dapat dari mana? 1 tambah 3 per 1 tambah 3 tambah 2 tambah 2, dari keseluruhan data, untuk Q1, plus 4/8 Q2. Dari mana 4/8 ini? 2 tambah 2, karena tuanya kan ada yang ya, ada yang tidak. 2 plus 2 per 1 tambah 3 tambah 2 tambah 2. Sama dengan 4/8, Q1-nya tadi 0,81, ditambah 4/8 Q2, 1. Maka ini dicari, hasilnya adalah 0,91. Maka entropi atau nilai entropi untuk atribut usia adalah 0,91. Kemudian, kita masih punya 2 atribut yang perlu dihitung atau perlu kita hitung entropinya. Yaitu kita punya berat dan kelamin. Tadi usia sudah kita dapatkan 0,91. Kita cari dengan cara yang sama untuk atribut berat dan cara yang sama untuk atribut kelamin. Nah, ini caranya sama sebetulnya. Ya, kita dapatkan hasilnya untuk usia entropinya 0,91, untuk jenis kelamin entropinya 0,94 dan berat itu 0,41. Nah, sekarang silakan dicoba dulu ya, dicoba dulu untuk mencari entropi dari jenis kelamin dan berat. Kira-kira sama tidak dengan yang saya dapatkan. Untuk entropi kelamin 0,94, entropi berat 0,41. Mungkin saya kasih sekitar 10 menit. Silakan dicoba dulu untuk mencari entropi jenis kelamin dan berat. Sebelum kita lanjutkan. Ini ya datanya.
Ih, sini ya teh. Iya ada. Pasti ada. Oke, sudah ketemu entropi untuk jenis kelamin dan berat? Kalau ini key-nya juga 2 ya, karena hanya ada 2 instance, pria dan wanita. Untuk yang ini tentu key-nya ada 3, key 1, key 2, key 3. Karena instance-nya juga ada 3, overweight, average, dan underweight. Oke, nanti silakan diteruskan untuk mencarinya. Kira-kira cara mencarinya sama persis ya dengan yang usia. Jadi jangan lupa dijumlahkan seluruh yang sesuai dengan atributnya. Jadi misalkan pria, ya ada berapa jumlahnya, pria tidak, berapa jumlahnya, wanita ya berapa jumlahnya, dan tidak berapa jumlahnya. Begitu juga dengan overweight, average, dan underweight. Jadi ini adalah total keseluruhan dari jumlah data atau sampel yang kita punya. Kemudian di sini kan tadi kita sudah ada nilai entropi usia, jenis kelamin, dan berat. Dari konsep teori yang kita punya, untuk memilih node awal adalah pilihlah yang nilai entropinya paling kecil. Jadi di sini dari 0,91, 0,94, dan 0,41, tentu yang nilai entropinya paling kecil adalah 0,41, yaitu yang dimiliki oleh atribut berat. Maka berat badan pada data kita tadi adalah yang terpilih sebagai node awalnya atau root-nya. Jadi, untuk tampilan tree kita pertama kali setelah kita tahu entropinya, yang paling kecil itu yang mana, adalah seperti ini. Jadi, berat sebagai node awal, kemudian kita punya subset overweight, average, dan underweight. Kemudian di sini bisa kita kelompokkan kalau kita mau berdasarkan data, manakah yang beratnya overweight, kemudian manakah beratnya yang siapa sajakah yang beratnya average, dan siapa sajakah yang beratnya underweight. Nah, di sini maksudnya untuk yang plus minus ini maksudnya adalah hipertensi, tidak, hipertensi, dan seterusnya. Jadi di sini keterangannya ya, leaf note berikutnya dapat dipilih pada bagian yang punya nilai plus dan nilai minus. Jadi contoh, di sini overweight, punya nilai plus dan nilai minus, maka semuanya ada leaf note-nya. Jadi nanti ini maksudnya adalah, jadi nanti ada 2 cabang, yes, no, atau hipertensi, tidak, plus, minus. Untuk menyusun leaf-nya, lakukan satu persatu. Jadi nanti tinggal disesuaikan dengan data tabelnya. Kemudian, untuk penentuan leaf note berikutnya, jadi kita juga melakukan cara yang sama. Manakah yang akan menjadi note berikutnya? Tanpa berat, karena berat sudah menjadi root-nya atau node awal. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Untuk usia, hipertensi, jumlah, tua, juga iya, tidak, berapa jumlahnya. Kemudian dilakukan perhitungan untuk nilai entropinya. Maka, untuk ini ya, entropinya antara usia dan jenis kelamin, kebetulan nilai entropinya sama. Apakah boleh sama seperti ini? Boleh sama. Manakah yang menjadi note berikutnya? Kalau nilai entropinya sama, boleh pilih salah satu. Boleh usia, boleh jenis kelamin. Karena memang nilai entropinya sama.
Nah, di sini saya mengambil antara jenis kelamin dan usia, ini saya pilih yang jenis kelamin. Jadi di sini bentuk tree berikutnya adalah berat, subsetnya overweight, average, dan underweight. Kemudian untuk berat yang average, ini tidak terkena hipertensi pada data yang kita punya. Kemudian berat yang underweight juga tidak ada yang terkena hipertensi berdasarkan data yang kita punya. Kemudian untuk yang berat, overweight, ini kemudian note berikutnya atau leaf note-nya adalah jenis kelamin berdasarkan nilai entropinya. Kemudian jenis kelamin ini punya subset wanita dan pria. Jadi di sini untuk yang jenis kelamin wanita bisa kita tahu datanya itu ada Rina, untuk yang pria ada Ali, Budiman, dan Herman. Di sini untuk yang wanita ini hipertensi, untuk pria hipertensi, tidak hipertensi, dan hipertensi. Jadi di sini ada note sedikit. Kalau misalnya entropinya sama, tidak ada cara lain selain menggunakan atau pilih salah satu ya istilahnya. Atau kalau misalnya di perusahaan, kita kan punya tim, punya project manager atau PM. Nah, biasanya bisa minta saran atau pendapat dari pakar atau project manager atau manajer tersebut. Karena apa? Biasanya ada faktor lain yang mungkin diperhatikan, walaupun nilai entropinya sama, tapi mungkin jenis kelamin ini lebih faktor yang mungkin dipertimbangkan ketika ada pasien hipertensi. Dia pria atau wanita, kira-kira seperti itu. Tidak, mungkin usia itu faktor yang tidak begitu penting, misalnya seperti itu. Jadi bisa berdasarkan masukan, saran dari pakar, expert, atau project manager, atau manager kalau kita ada di company, di perusahaan. Tapi kalau misalnya kita student seperti sekarang ini kan tidak ada pakar ya, jadi ibaratnya kan kita semuanya sama. Jadi bisa pilih salah satu saja, manakah yang akan kalian jadikan node berikutnya. Usia, silakan. Jenis kelamin, silakan. Nah, di sini untuk hasil tree berdasarkan data yang kita punya dari bentuk tabel tadi adalah seperti ini. Jadi berat, kemudian jenis kelamin, baru kemudian usia. Jadi di sini ya, kira-kira datanya untuk yang usia ini, Ali usianya muda, Budiman dan Herman tua. Kemudian ini hipertensinya Ali ya, Budiman tidak, Herman ya. Kemudian, bagaimana caranya ketika kita sudah punya tree tadi, ini bentuk tree yang kita punya dari tabel, dari data tabel yang kita miliki, bagaimana cara untuk mengubahnya menjadi rule. Tadi ya, seperti konsep tadi sudah dikatakan bahwa ada konjungsi dan disjungsinya, kemudian biasanya untuk yang tidak punya leaf note-nya, itu digabung menjadi satu rule dengan disjungsi. Jadi di sini contohnya, if berat, average, kan ini atributnya, kemudian ini subsetnya, jika berat sama dengan average, disjungsi, jika berat underweight, dan hipertensinya tidak, ini tidak, ini tidak. Tapi kalau misalnya di sini iya, di sini tidak, maka akan menjadi dua rule ya. Dua rule tanpa konjungsi atau disjungsi. Jadi misalkan rule pertamanya kalau di sini ya, if berat sama dengan average, dan hipertensinya iya. Berat underweight, dan hipertensinya tidak. Misalkan seperti itu. Kalau ini hasilnya berbeda. Tapi kalau misalnya ini dan ini sama, biasanya digabung rule-nya dan menggunakan operator disjungsi. Sedangkan untuk yang memiliki rule lebih dari satu, tentunya yang ini ya, yang overweight. Kebetulan di overweight ini nodenya ada dua, jenis kelamin dan usia. Jadi di sini
untuk rule-nya sama seperti konsepnya, if berat, overweight, sebentar ada yang ngechat. Ya, nanti ya bertanyanya sebentar, saya selesaikan dulu untuk yang rule-nya. Jika berat sama dengan average, ini ya. Jika berat sama dengan overweight, konjungsi, dan kelaminnya adalah wanita, maka hipertensinya iya. Karena di sini kan jenis kelamin overweight, kemudian jenis kelaminnya wanita, berdasarkan data yang ada atau yang sedang kita olah sekarang, itu wanita yang overweight itu pasti hipertensi. Kemudian untuk yang rule 3 dan rule 4, jika beratnya overweight, jenis kelaminnya pria, usianya muda, maka hipertensi iya. Untuk berat overweight, jenis kelamin pria, usianya tua, ini tidak. Nah, di sini kenapa? Tadi di sini ya, kalau kita lihat, ini tua, ya atau tidak. Karena kan memang data yang kita punya, itu ada yang usianya tua, hipertensi tidak, ada yang tua tapi hipertensi iya. Nah, di sini juga sama seperti set sebelumnya, pemilihan nilai akhir itu bisa dengan berdiskusi dengan expert, berdasarkan expert ya, atau berdiskusi dengan tim med atau timnya kita di perusahaan, atau dengan project manajernya. Jadi di sini makanya pilihan hanya dapat ditentukan dengan campur tangan pakar. Untuk yang kasusnya seperti ini. Karena apa? Biasanya answer kalau di konsepnya tadi, answer itu kan harusnya satu ya, tidak boleh ada ya, ada tidak. Jadi di sini untuk kasus ini kita anggap untuk yang tua itu tidak terkena hipertensi. Jadi memang kadang-kadang data itu juga perlu diteliti, ditelaah lah istilahnya seperti itu ya. Jadi kira-kira ada rule-nya ada 4 yang kita punya. Ini 1 rule, kemudian ini 2 untuk yang wanita, kemudian untuk yang pria ini ada 2 rule. Jadi dari decision tree yang kita buat, dari data yang kita punya, ini ada 4 rule yang terbentuk. Kira-kira seperti itu. Oke, yang tadi mau bertanya, Edbert Fernando, mau nanya apa? Silakan. Iya Bu, terima kasih Bu atas kesempatannya. Ini aku mau tanya Bu, berarti kalau misalnya kita mau pakai decision tree ini, datanya itu harus overfitting ya Bu ya? Lebih baiknya kayak gitu atau gimana Bu? Ya, memang sebenarnya tergantung dari data yang kita punya ya. Jadi kita punya data, mau mengambil suatu keputusan, kita bisa pakai salah satunya adalah decision tree, walaupun sebetulnya masih banyak ya cara-cara atau pendekatan yang lain seperti RFM clustering, itu di perusahaan sering sekali untuk yang customer segmentation dan seterusnya. Tapi memang untuk decision tree ini lebih baik memang data yang overfitting. Memang sebaiknya begitu, dan kebanyakan juga seperti itu, walaupun tidak menutup kemungkinan data yang normal ya bisa pakai decision tree, yang underfitting pun bisa dilakukan, apa ya istilahnya, kayak transformasi data, itu menjadi data yang bisa diolah ke bentuk decision tree. Seperti itu. Jadi sebenarnya data ini juga awalnya sebelum kita terapkan metode itu kan harusnya dilakukan kayak pembersihan noise dulu, dikeluarkan dulu outlier-nya, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya untuk pre-processing data. Tapi kalau misalnya mau datanya langsung diolah, ya memang yang biasanya digunakan dalam decision tree ini yang overfitting. Biasanya seperti itu. Karena memang ada banyak atribut dan faktor yang harus di-include-kan ke dalam pembentukan tree-nya. Kira-kira gitu. Oke, kita teruskan ya. Untuk mengubah tree menjadi rule. Kemudian ini, hasil prediksi dari data training yang kita punya. Tadi ya, sebutan data yang kita miliki pertama kali untuk diolah, itu sebutannya adalah data training. Sedangkan data testing adalah data yang nanti ketika data baru muncul, tinggal menyesuaikan dengan rule yang kita punya, dia masuk kemana.
Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah hasil prediksi berdasarkan tree dan rule yang kita punya. Kenapa kita lakukan komparasi seperti ini? Jadi kan tadi ini adalah data yang kita buat untuk tree-nya. Kemudian ini adalah data yang kita peroleh setelah kita mencoba untuk memasukkan lagi datanya, tapi kita sudah punya bentuk tree dan rule-nya. Paham ya? Jadi ini adalah data yang kita lakukan pengolahan untuk membentuk tree dan membentuk rule. Data yang kolom prediksi ini diperoleh setelah kita mempunyai tree dan punya rule, kita masukkan lagi datanya. Kira-kira sesuai atau tidak dengan yang kita lakukan sebelumnya. Tujuannya apa? Biasanya ini adalah untuk mengetahui akurasi, mungkin pernah dengar kata-kata fitness, presisi, dan seterusnya, recall, dan sebagainya. Itu adalah matriks, confusion matrix yang biasanya digunakan kalau kita mencoba untuk menguji metode atau algoritma kecerdasan buatan. Sebenarnya tidak hanya decision tree ya, tapi yang lainnya juga seperti itu, clustering, klasifikasi, regresi, dan lain-lain. Jadi di sini kita mencoba untuk benar nggak sih rule dan tree yang kita buat. Jadi di sini nama, usia, berat, dan kelamin. Nah, di sini bisa kita lihat Ali, muda, overweight pria, hipertensi, untuk data yang kita punya itu mengatakan ya. Ternyata setelah kita coba running kembali si Ali ini, keluarnya tetap hipertensi iya. Edi juga begitu, awalnya hipertensi tidak, ternyata setelah kita coba running kembali, maka Edi ini juga keluarnya tidak, dan seterusnya. Nah, di sini ada satu kesalahan atau error, yaitu data pada Herman. Herman ini usianya tua, overweight, kelamin pria, hipertensi, iya. Tapi untuk prediksi tidak. Karena apa? Tadi kita punya salah satu langkah yang harus ditentukan dengan step expert. Jadi mau konsultasi dulu, istilahnya seperti itu. Jadi ternyata tidak sesuai dengan hasil akhir, rule, dan tree yang kita bentuk. Maka di sini diibaratkan adalah ada errornya. 1 dari 8 data, kalau kita persentasekan ada 12,5%, maka mungkin akurasinya tidak sampai 100%, hanya 95 atau 96% dari keseluruhan data yang kita training. Nah, ini kenapa harus seperti ini? Apakah tidak sebaiknya 100%? Memang akurasi yang baik kan 100% ya. Tapi dalam proses pembelajaran, learning, training, testing, itu memang biasanya akurasinya itu sebatas 95, 97, 98. Jarang sekali yang 100%. Kalau 100% berarti kan sama persis dengan data yang kita olah. Jadi ibaratnya ini tadi bisa 100% kalau misalnya datanya ini sudah kita pre-processing terlebih dahulu lah ya. Ibaratnya seperti itu untuk sekarang, pengetahuan sekarang. Jadi nanti sebetulnya di data sendiri itu juga masih banyak yang harus dilakukan sebelum masuk ke metode. Intinya seperti itu, kira-kira seperti itu. Kemudian, kalau kita ingin menyederhanakan dan menguji rule, nah ini sebenarnya udah masuk ke testing, tapi memang decision tree ini kadang-kadang dilakukan penyederhanaan dan pengujian, tapi kadang-kadang juga sudah selesai sampai di sini. Nah, untuk yang tahap menyederhanakan dan menguji rule ini, itu sebetulnya kalau mungkin sudah dapat ya mata kuliah data dan pustaka, itu kan ada ya pengujian uji fungsi, ada pengujian uji chi-square. Nah, untuk decision tree bisa menggunakan pengujian chi-square tersebut untuk menyederhanakan dan menguji rule-rule yang sudah terbentuk. Jadi di sini pertama kita buat dulu tabel distribusi terpadu. Distribusi terpadu itu kalau yang belum familiar dengan distribusi terpadu, biasanya kan distribusi normal ya. Grafiknya normal. Kalau distribusi terpadu itu artinya distribusi yang ada spreading, coverage, dan penetrasi di dalam datanya. Untuk
dinyatakan semua nilai kejadian pada setiap rule. Kemudian menghitung tingkat independensi antara kriteria pada suatu rule, yaitu atribut dan target. Kita tadi sudah tahu mana atribut dari data kita, mana target dari data kita. Atribut mengeliminasi kriteria yang tidak perlu, yaitu tingkat independensinya tinggi. Kalau independensinya tinggi, maka eliminasi, tapi kalau tidak, tetap. Kira-kira seperti itu. Jadi sekarang kita ingin tahu dari 3 atribut usia, berat badan, dan jenis kelamin, itu mana sih yang bisa kita eliminasi supaya rule-nya itu jadi lebih sederhana. Kalau not-nya sederhana, otomatis rule-nya juga akan sederhana. Jadi di sini kita pakai uji chi-square namanya. Jadi mungkin ini sudah dapat juga di materi kuliah data dan pustaka. Uji chi-square digunakan untuk membandingkan distribusi hasil observasi dengan distribusi yang diharapkan. Tujuan dari pengujian chi-square ini, apakah ada perbedaan yang signifikan antara frekuensi pengamatan pada tiap kategori terhadap nilai yang diharapkan. Jadi di sini ada hasil observasi dan ada apa sih yang kita harapkan dari hasil observasi ini. Makanya di sini ada namanya OIJ dan EIJ. OIJ ini hasil observasi, EIJ adalah nilai atau frekuensi yang diharapkan. Jadi bisa kita lihat contohnya dari data yang kita punya tadi. Pertama kan kita harus tahu dulu distribusi terpadu atau kita buatkan dulu distribusi terpadu. Jadi di sini misalkan untuk berat kita buat distribusi terpadunya itu seperti ini ya. Nah, di sini overweight, average, dan underweight. Marginalnya di sini 3, di sini 5. Jadi total marginalnya ada 8. Nah, di sini untuk membuat distribusi terpadu, anggap saja untuk data berat ini kita jadikan distribusi terpadunya itu kita kalikan 4 seluruhnya. Jadi di sini 3 dikali 4, 1 dikali 4, 2 dikali 4, 0 dikali 4, 0 dikali 4, 2 dikali 4. Kemudian marginalnya otomatis juga nanti akan terkali 4 ya. Apakah harus dikali 4? Tidak. Ini salah satu contoh saja. Jadi mau dibuat berapa distribusi terpadunya itu tergantung dari yang melakukan pengujian atau yang ingin mereduksi atributnya. Tapi kalau tidak ingin direduksi atributnya, tahap chi-square ini juga bisa dilewatkan sebetulnya. Nah, di sini untuk uji independensi dengan chi-square ada tabelnya, ada rumusnya juga di data dan pustaka. Semoga masih ingat ya, kalau enggak nanti dilihat lagi. Jadi di sini kita tahu untuk jumlah baris dikurang 1, jumlah kolom dikurang 1 untuk mencari derajat kebebasan atau degree-nya ya. Sehingga kita dapatkan nilai derajat kebebasan atau alfanya, degree-nya itu adalah 0,05. Jadi nanti ini silakan dilihat lagi rumusnya untuk mencari degree. Kemudian dari tabel, ini saya lihatkan dulu tabelnya yang mana ya. Nah ini, bentar. Jadi di sini tabel chi-square. Nih, ini tabel chi-square. Tadi kita punya derajat kebebasan, itu 0,05. Kemudian kita punya jumlah baris dikurang 1. Kita punya 2 dikurang 1, 1. Kemudian jumlah kolom kurang 1, 3 dikurang 1 adalah 2. Maka 1 dikali 2 adalah 2. Jadi cara untuk membaca tabel distribusi chi-square, ini ya. Ini 2, hasil dari jumlah baris dikurang 1 dikali jumlah kolom dikurang 1. Kemudian tadi kita punya alfa atau derajat kebebasannya adalah 0,05. Jadi 0,05 ini 2, maka hasilnya ini 5,99148. Jadi memang untuk tabel ini sebetulnya kalau kita mau melakukan pengujian ini sudah disediakan. Jadi ini tidak perlu dihafal, tapi ini biasanya disediakan, kemudian kita tinggal lihat derajat kebebasannya berapa, kemudian perhitungan dari kolom baris, kalau untuk data ya biasanya, itu berapa. Misalkan 6, kalau 6 alfanya 0,01, maka hasilnya ini 16,811877. Ini
itu ya, materi statistika sebetulnya. Jadi di sini, nih, kita hitung OIJ dan EIJ-nya, apa yang hasil observasi, kemudian mana yang diharapkan, dapatnya 19,2 pakai rumus ini. Nah, kemudian kita bandingkan ini dan ini. Maka kita tahu berat adalah kriterianya dependen sehingga tidak bisa dihilangkan. Jadi mau tidak mau, kalau kita menentukan dia ini hipertensi atau tidak, berat itu menjadi salah satu yang harus masuk ke dalam perhitungan. Intinya seperti itu. Kemudian kita lihat cara yang sama kita lakukan ke usia dan jenis kelamin. Ternyata dapat derajat kebebasannya 1, hasil chi-square-nya 3,89, yang untuk jenis kelamin hasilnya 0,71, derajat kebebasannya 1, nilainya 3,89. Maka sebenarnya kriteria usia ini bisa dieliminasi, termasuk kriteria independen. Kemudian jenis kelamin, kriterianya juga independen dan bisa dieliminasi. Jadi sebetulnya yang perlu dilakukan ketika kita ingin mengetahui apakah hipertensi atau tidak, kalau kita punya kriteria berat itu sudah cukup. Maka kalau kita hanya butuh atribut berat, maka otomatis rule-nya kan akan menjadi seperti ini. Jadi tidak perlu lagi rule yang ribet seperti ini. Ini. Pakai disjungsi, pakai konjungsi, kita lihat dulu jenis kelamin, kita lihat usia. Nah, di sini kalau tidak ada usia dan jenis kelamin, tinggal berat, maka seperti ini kan. Rule 1, jika berat sama dengan average, atau berat sama dengan underweight, maka hipertensi tidak. Jika berat sama dengan overweight, dan hipertensi, ya. Jika berat sama dengan overweight, hipertensi, ya. Jika berat overweight dan hipertensi, tidak. Maka tentu saja untuk yang rule 2, 3, 4 ini kan bisa disederhanakan ya, karena sama-sama berat overweight. Maka jadinya seperti ini, hasil penyederhanaan rule-nya. Dari yang awalnya 4 jadi 2, karena ada 2 atribut yang dihilangkan dari data yang kita punya. Tapi sebenarnya jarang sekali ya, kalau kita punya data, kita olah, terus tiba-tiba atributnya kita hilangkan. Biasanya apa yang kita terima, itu yang harus diolah, itu yang diambil hasil dan dianalisis. Tapi bisa. Makanya ini tadi dicontohkan bagaimana penggunaan chi-square untuk mereduksi jumlah rule dan atribut. Dan kemudian hasil akhirnya sama, kalau kita melihat beratnya, kemudian ini adalah hasil dari data yang kita miliki awalnya, kemudian kita lihat prediksi berdasarkan rule yang sudah kita reduksi. Ternyata tetap masih sama, Budiman, tua, overweight pria, yang awalnya datanya mengatakan tidak, setelah kita mencoba menggunakan decision tree, itu prediksinya iya. Maka tetap ada satu kesalahan atau satu error, 12,5%, jadi akurasinya juga tidak sampai 100% ya, hanya mungkin sekitar 95-96 akurasi akhirnya. Dan itu sudah termasuk tinggi ya untuk akurasi. Biasanya akurasi itu kalau datanya sangat jelek yang diolah, biasanya mungkin hanya 60-70%. Makanya pre-processing data diperlukan. Sekarang coba, karena kita masih ada waktu ya, silahkan dikerjakan, ini ada latihan kecil, sebenarnya tidak sulit. Silahkan dicoba kerjakan dulu, mungkin sekitar 10-15 menit. Saya ingin tahu, manakah proyek yang sebaiknya yang kita pilih berdasarkan studi kasus ini. Tidak perlu mereduksi apa-apa ya, jadi untuk yang chi-square tadi hanya informasi tambahan bagaimana mereduksi atribut dan rule. Jadi ini lakukan decision tree yang biasa. Di sini sudah saya kasih hint,
Kalau kita mau mengambil project, pilihlah yang EMF atau expected monetary value-nya itu yang paling tinggi. Rumusnya adalah ini ya, sum dari probability kali nilai payoff yang diharapkan. Kira-kira dari project A dan project B, manakah yang sebaiknya kita pilih berdasarkan EMV yang paling tinggi?
Misi Bu, mau tanya Bu. Iya, silakan. Ini kan kalau buat pengambilan keputusannya berdasarkan IMV-nya Bu. Nah, itu Mm-mm. kalau buat yang note dari root dan subsetnya itu gimana ya Bu? Soalnya kalau misalnya kita dari expected monetary value, berarti kan kita langsung kaliin aja terus lihat yang angkanya paling gede Bu. Terus kalau mau Mm-mm. dijadikan eh, yang grafik tree itu gimana? Ah, kalau untuk mau membuat pohonnya, tentu pertama kita bisa dapatkan, subset-nya ya, yang proyek yang kira-kira memberikan keuntungan sukses dan gagal. Jadi dari 2 proyek itu, kita bisa tahu rate sukses dan gagalnya berapa, otomatis jadi subset-nya ya, untuk setiap node-nya. Tapi untuk node awal di studi kasus ini itu tidak ada. Kenapa? Karena proyek A dan proyek B itu kan setara ya. Jadi kita tidak bisa pilih proyek A duluan yang dikerjakan atau proyek B duluan, karena kita pertanyaannya memilih manakah proyek yang sebaiknya kita ambil, kira-kira begitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah dari node proyek A dan proyek B itu, kita buat subsetnya. Subsetnya di soalnya kan ada ya, sebentar, yang memberikan keuntungan, yang memberikan keuntungan. Jadi kita bisa tahu probability sukses dan gagalnya untuk proyek A itu berapa, untuk proyek B berapa. Kemudian dihitung EMV-nya. Baik, terima kasih Bu.
Oke, kita bahas ya. Sebetulnya sih kalau dari soalnya itu sebenarnya udah tahu ya jawabannya apa ya, proyek mana yang harus dipilih. Jadi untuk tree-nya ini, jadi tidak ada akar root mana yang dari proyek itu yang kita pilih, tapi karena di sini kita diminta memilih manakah proyek yang harus kita pilih, maka ini subsetnya sukses gagal. Kemudian kita cari EMVA-nya, ini tadi yang paling besar, itu yang diambil, maka sebenarnya kan tanpa mencari ini pun sebetulnya kalau dari soal juga udah kelihatan ya yang mana yang harus dipilih. Jadi di sini intinya kita pilih yang EMV-nya itu yang paling tinggi. Jadi di sini EMV-nya itu untuk proyek A 10 juta, yang B 4,5, maka kita pilih yang proyek A. Itu saja untuk pertemuan hari ini ya. Kemudian, sesuai dengan kontrak kuliah yang diberikan Bu Dini, saya lihat ada tugas seharusnya untuk minggu ini. Jadi, sudah saya koordinasikan dengan Bu Dini, kalau ada 3 soal saja untuk minggu ini, tentang tree maksudnya, 2 minggu kemarin. Nanti PDF-nya saya upload untuk yang tugas. Nanti silahkan dilihat. Untuk soal nomor 1, ini konsep tree yang minggu lalu. Tentukan root-nya, leaf, size, height, degree, kemudian pre-order, in-order, dan post-order. Kemudian untuk yang nomor 2, ini membaca buku. Silahkan baca tentang algoritma Huffman. Jadi sebetulnya algoritma Huffman ini juga tentang tree. Nanti silahkan dipelajari bagaimana algoritma Huffman itu bekerja. Kemudian ini, tentukan representasi bit dari kata orbit berdasarkan Popov-Huffman yang dibuat pada bagian yang A. Kemudian yang terakhir, ini decision tree. Ini sebetulnya juga tidak begitu rumit jawabannya. Jadi diberikan 4 buah koin yang identik antara satu dengan lainnya. Namun ternyata satu di antaranya adalah koin palsu. Koin palsu memiliki berat yang berbeda dengan koin yang asli, namun tidak diketahui apakah koin palsu tersebut lebih berat atau lebih ringan daripada koin-koin yang asli. Untuk menentukan mana yang palsu, diberikan sebuah timbangan, namun hanya dapat digunakan sebanyak 3 kali penimbangan. Dengan menggunakan decision tree, tentukan semua kemungkinan koin yang palsu berdasarkan 3 penimbangan yang boleh dilakukan. Dan apakah koin palsu tersebut ending-nya itu beratnya itu lebih berat atau lebih ringan daripada 3 koin yang asli. Sudah kebayang ya kira-kira bagaimana cara mengerjakan untuk yang terakhir. Tidak terlalu ribet sebetulnya. Nanti silahkan dicoba dulu untuk dikerjakan. Deadline-nya karena kuliahnya Senin, boleh sampai hari Minggu sama Bu Dini, sampai jam 23.59. Jadi untuk format di saya sebetulnya saya bebaskan saja, yang penting ada nama dan NIM-nya. Di-submit di Hebat e-learning ya, untuk pengumpulannya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Nah, tadi ada yang WA saya untuk, apa ya, presensi ya. Nah, ini sudah saya tanyakan Mas Ahmad dan Bu Dini. Nah, dari Bu Dini, katanya nanti akan diinfokan. Jadi nanti setelah ada info, saya chat kembali ya, mahasiswa yang tadi ngechat saya. Siapa yang ngechat saya tadi? Anis. Nah, nanti saya chat lagi Anis setelah ada info dari Bu Dini. Kira-kira begitu untuk hari ini. Jadi untuk pertemuan tree sudah selesai. Yang perlu dikuasai untuk struktur data ini hanya tree, binary tree, dan decision tree. Sebenarnya codingan untuk decision tree ini sebetulnya tidak terlalu berbeda dengan codingan tree yang sudah saya perlihatkan minggu lalu yang step by step. Tapi kemudian saya
tadi pagi sudah saya siapkan, tapi karena saya lupa ternyata prodi kita itu kan masih menggunakan C++ ya di semester-semester awal. Nah, yang saya siapkan itu adalah Python. Jadi sepertinya tidak cocok untuk saya tampilkan di slide, jadi tidak saya tampilkan. Jadi untuk codingan decision tree nanti bisa dicari ya yang versi C++-nya nanti tinggal disesuaikan dengan contoh soal yang kita bahas pada struktur data hari ini. Kira-kira begitu. Kemudian untuk referensi, ini referensi untuk belajar, yang hampir sama seperti yang minggu lalu. Kemudian ini, karena decision tree itu kebetulan memang ada hubungannya dengan statistika, seperti tadi, untuk mengurangi atau mereduksi rule dan atribut, itu kan pakai chi-square. Nah, itu ada hubungan dengan statistika. Kemudian, yang hubungan dengan data mining ini sebetulnya tadi yang sempat ditanyakan oleh teman kalian tentang datanya normal, underfitting, atau overfitting, itu berhubungan dengan data mining, preprocessing-nya ya lebih tepatnya. Jadi kalau misalnya nanti ada data baru yang mungkin sedikit berbeda dengan yang kita pelajari di topik hari ini, itu mungkin harus dilihat dulu datanya itu sebetulnya bisa tidak sih digunakan untuk decision tree. Karena metode data mining, metode AI/AI itu kan banyak sekali. Jadi tidak hanya decision tree yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi mungkin datanya itu tidak cocok untuk decision tree, tapi bisa dipakai untuk algoritma yang lain. Begitu juga sebaliknya. Jadi memang variasi dalam pengerjaan soal-soal pun itu sebetulnya tergantung dari datanya juga sebetulnya. Kemudian lebih banyak mencoba dengan berbagai macam model data dan kasus, karena decision tree ini kasusnya tadi kalau kita lihat rata-rata seputar prediksi ya. Kemudian seputar forecasting, karena biasanya decision tree ini apa sih hasil yang diharapkan dari kasus tersebut, kira-kira ke depannya itu akan seperti apa, jadi ada forecasting-nya sedikit. Kemudian, ya yang terakhir jelas ya, karena nggak cukup kita belajar decision tree aja untuk bisa mengolah data, misalnya nanti kalian di perusahaan, magang mungkin yang paling dekat, atau nanti kerja setelah lulus, itu tidak mungkin pakai decision tree saja. Jadi ada banyak sekali algoritma yang ada untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Jadi decision tree ini hanya salah satunya saja. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk materi minggu ke-10 sesuai dengan kontrak kuliahnya graf ya. Nah, ini saya tidak tahu apakah saya diminta masuk lagi atau Bu Dini yang akan mengajar kembali. Jadi silahkan ditunggu saja ya, mungkin Bu Dini minggu depan Bu Dini yang masuk atau saya diminta masuk lagi. Untuk absen tadi sudah ya, nanti saya sampaikan ke Anis, nanti mungkin Anis bisa sampaikan ke teman-teman yang lain untuk presensinya. Karena saya juga tidak tahu absennya pakai QR atau di e-learning. Kita tunggu aja informasi dari Bu Dini. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi decision tree hari ini. Semoga mengerti ya bagaimana mentransformasikan data dari data tabel menjadi decision tree, kemudian dari decision tree menjadi bentuk rule. Itu saja, saya akhiri dulu kelasnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.